Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa di 98,0 Sonora Surabaya News Traffic and Music. Kita di program Healthy Talk. Untuk 3 April 2024 ini, Healthy Talk bekerja sama dengan ID cabang Surabaya. Kali ini hadir bersama dengan kita Dr. Fitri Anugrah, spesialis ongrat ya. Dan tentu saja nanti kita akan membahas seputar radioterapi. 1 jam ke depan Anda bisa simak siaran talk show kesehatan ini, baik itu melalui 98,0 FM. Anda juga bisa simak melalui streaming di sonora.co.id Play Surabaya. Dan Anda juga bisa melihat secara visual tampilan kami di live YouTube Sonora Surabaya. Dan tentu saja buat sahabat Sonora, sembari nanti kami berbincang mengenai radioterapi, Anda bisa juga bergabung. Ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan, langsung saja Anda bisa WhatsApp di 0811 304 9800, bisa juga telepon di 031 7327102, atau bisa langsung masuk di kolom chat YouTube Sonora Surabaya. Nah, tubuh yang sehat itu pasti punya sel-sel tubuh yang bekerja dengan baik. Nah, kalau sel bekerja secara abnormal, maka kondisi ini bisa jadi penyebab penyakit, beberapa penyakit, salah satunya mungkin penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini juga menjadi salah satu pengobatan untuk pasien penyakit kanker ini adalah radioterapi. Nah, bagaimana sebetulnya radioterapi ini, sistem kerjanya, kemudian efek sampingnya seperti apa? Kita akan bahas bersama dengan Dr. Fitri yang sudah hadir bersama kita di studio Sonora Surabaya. Selamat pagi Dr. Fitri. Selamat pagi sahabat Sonora. Oke, mungkin bisa lebih dekat mic-nya ya dokter. Oke, Ya. kurang terdengar baik. Iya, cukup? betul. Nah, cukup baik. Nah, dokter, bagaimana perjalanannya menuju Sonora pagi ini? Cukup lancar. Oke. Nggak kena macet ya dokter ya? Kena, cuma kita pasrahkan saja. Ya. Tapi sudah tepat waktu nih datang ke Radio Sonora Surabaya. Nah, sebelum kita bahas secara lengkap, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter, sebetulnya radioterapi ini seperti apa sih dokter Fitri? Oke, jadi radioterapi ini mungkin buat sebagian besar masyarakat awam agak asing gitu ya. Apa sih dok radioterapi? Iya, kayaknya betul. Kayaknya taunya kemo, Iya. taunya operasi, betul ya? Betul. Padahal sebenarnya ini modalitas yang sama, kita gunakan bersama dengan kemo dan operasi juga. Jadi radioterapi itu adalah salah satu modalitas terapi pengobatan kanker. Selain operasi, kemo, ada radioterapi. Terus bedanya apa dong dok sama dua yang sebelumnya gitu betul. kan pertanyaannya. Kalau operasi itu kan kita angkat tumor yang kelihatan tuh terangkat. Jadi di lokasi yang ada tumornya, ada benjolannya kita angkat gitu kan. Nah, kalau kemo lewat jadi pakai pisau gitu kan ya kalau pembedahan operasi. Kalau kemo dengan obat, jadi lewat pembuluh darah atau oral gitu kan. Jadi lewat pembuluh darah, semua obatnya itu beredar lewat pembuluh darah. Makanya dok, saya tuh di kemo itu buat sakit kanker serviks, terus kenapa rambut saya rontok gitu kan. Karena obatnya beredar di seluruh tubuh. Jadi semua sel tubuhnya cepat kena efek samping dari kemo. Terus kalau radioterapi apa dok? Kan udah udah diangkat pakai pisau oleh bedah, dimatikan yang jauh oleh kemo. Nah, kalau radioterapi itu sifatnya lokal. Jadi sifatnya seperti bedah gitu. Tumornya di situ, kita radiasinya di situ, seperti itu. Jadi efek sampingnya pun tidak luas, seperti itu. Nanti kita bahas lebih jauh saat bahas efek samping. Nah, kalau kemo pakai obat, bedah pakai pisau, radioterapi dengan sinar. Jadi tidak terlihat, tidak berbau, tidak berwarna. Seperti itu. Jadi relatif memang lebih aman, lebih nyaman buat pasien, akan lebih nyaman karena nggak kelihatan, nggak berbau gitu ya. Itu menggunakannya apa? Sinar pengion. Jadi sinar pengion dosis tinggi, nanti sinar pengionnya itu akan merusak DNA sel kanker. Nah, kalau kita rusak DNA-nya, nanti sel kankernya akan mati. Ataupun dia bisa, kalaupun dia nggak langsung mati, pertumbuhannya akan jadi lebih lambat.
Oleh karena itu kita biasanya berikan radiasi itu pasti beberapa fraksi, nggak dalam satu kali doang selesai, nggak, tapi beberapa fraksi, karena kita harapkan dalam proses itu ada yang langsung mati, ada yang pertumbuhannya lebih lambat, yang terus kita kejar sampai nanti di akhir radiasi tumornya kita harapkan sudah mati semua sel kankernya, seperti itu. Oke, baik. Sebelum lanjut lebih dalam, Dokter Fitri terjun sebagai seorang spesialis ongrat ini sudah berapa lama, Dokter? Sudah 2 tahun dari 2 lulus. tahun. Tapi itu sebelumnya saya juga sejak lulus memang tertarik di bidang onkologi ini. Jadi udah cukup lama berkecimpung dan tertarik di bidang onkologi ini udah sejak dari 2014. Menulis dan meneliti tentang kanker gitu. Itu dari 2014 sampai akhirnya ketemu radioterapi ini saat lagi seminar. Jadi seminar onkologi baru tahu ada radioterapi ya gitu. Terus nanganin pasiennya baru tahu, ada ya pengobatan kanker yang ternyata pasiennya rambutnya nggak mesti rontok. Ternyata pasiennya nggak tertarik deh, baru saya memutuskan untuk ambil jurusan ini. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini menjadi gambaran baru untuk sahabat Sonora. Mungkin bagi mereka yang ada alternatif lain begitu, ya Dok, ya, pengobatan. Karena banyak yang tahu bahwa penyakit kanker itu pasti kemo, kalau nggak kemo pasti operasi. Ternyata alternatif lainnya ada radioterapi. Nah, apakah memang radioterapi ini khusus untuk penyakit kanker saja atau bisa untuk penyakit yang lain, Dokter? Oke, siap. Jadi jadi radioterapi itu dokter ini bolak-balik onkologi radiasi radioterapi gitu ya, bedanya apa gitu kan ya. Radioterapi itu modalitasnya, jadi seperti operasi, kemoterapi, radioterapi, jadi modalitasnya radioterapi. Kalau ilmunya onkologi radiasi, jadi sama sebenarnya. Jadi radioterapi ini buat kanker aja, Dok? Tidak. Memang judul ilmunya onkologi radiasi, tapi sekarang seiring perkembangan waktu kita tuh sering menangani ya untuk kasus-kasus yang tidak kanker, jadi yang sifatnya jinak seperti meningioma itu kan jinak. Terus schwannoma itu juga kita bisa radioterapi, atau sekarang yang cukup sering juga kita dapatkan itu untuk pengobatan keloid. Jadi kan kalau misalnya itu kan estetik ya, prosedur estetik gitu ya, misalnya ini mengganggu nih keloid, tapi kalau dioperasi kan nanti bekas operasi ada sayatan jadi keloid lagi, nggak hilang-hilang, nggak habis-habis gitu kan. Nah itu bisa setelah operasi pengangkatan keloid kita masuk, kita radiasi, jadi nanti bekas sayatannya nggak timbul keloid, jadi nggak mesti untuk kanker aja. Seperti itu. Jadi radioterapi itu banyak pilihannya, dan juga untuk kanker pun nggak cuma misalnya dok ini tuh udah berobat, ini udah nggak bisa disembuhin sakit kankernya, tapi sakit minum obat tuh nggak hilang. Walaupun kankernya misal tidak bisa disembuhkan, kita bisa menghilangkan gejala-gejala akibat kankernya aja. Jadi misalnya untuk nyeri tulang atau nyeri akibat penekanan massa. Jadi karena kan walaupun misalnya pasiennya udah fase terminal nih, walaupun fase terminal kita kan tetap pasien kalau bisa jangan sakit, jangan sesak, harus senyaman mungkin. Nah itu kita bisa meredakan gejala-gejala akibat itu. Seperti itu. Jadi nggak mesti cuma buat tujuan kuratif, seperti itu. Baik. Nah, cara kerja radioterapi sendiri sepertinya bagaimana nih? Cara kerjanya, jadi cara kerjanya itu menggunakan tadi radiasi pengion. Jadi tapi nggak usah takut. Jadi kalau jadi radioterapi kayaknya serem banget radiasi gitu ya. Itu sinar X nanti gimana betul. Padahal kita sering terpapar sinar X ya, kalau kayak buat ronsen, CT scan tuh itu sinar yang sama sebenarnya gitu. Jadi tapi gini, kalau nanti misalnya ke radioterapi gitu ya, kalau mau lihat-lihat monggo, kita terbuka. Kalau mau survei, mau main ke mitra keluarga Kenjeran radioterapi, monggo. Kita sangat terbuka, kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Betul, Dokter. Jadi nanti kerjanya itu kalau kita misalnya untuk radiasi eksternal ya, pakai yang alat itu tuh dari listrik. Dari listrik nanti diakselerasi oleh mesinnya menjadi sinar pengion tadi. Jadi nggak ada sumber radioaktifnya. Kalau di radiasi eksternal tuh nggak ada sumber radioaktif. Jadi kalau misalnya mau main ke radioterapi ya takut nanti terpapar radiasi, enggak. Jadi kalau mesinnya mati ya nggak ada radiasinya. Gitu. Jadi even buat kita buka pintu aja, kalau pintunya kita mau masuk kan harus dibuka. Itu pintu nggak akan bisa dibuka kalau mesinnya nyala. Seperti itu. Jadi sangat aman. Buat orang awam pun sangat aman, buat penunggu pasien sangat aman. Kerjanya hanya saat sinar itu ditembakkan ke pasien tadi dengan yang tidak terlihat dan tidak berwarna itu, tapi sinarnya ada, sinar foton kita sebutnya. Dia akan langsung menargetkan DNA sel gitu. Jadi akan merusak DNA-nya sehingga selnya mati.
Oh, berarti langsung ke sel DNA sel kankernya kanker, ya? siap, langsung sel kanker. Nanti kita tuh kalau sekarang radioterapi itu semakin canggih. Jadi mungkin orang kalau dulu tuh takut efek sampingnya besar gitu ya, enggak. Sekarang tuh kita radioterapi tuh bisa ngukir. Jadi bentuk sel kankernya tuh nanti divisualisasikan. Ya. Jadi bener-bener seperti diukir. Jadi jaringan sehat yang kena radiasi tuh akan sangat sedikit. Jadi nanti pakai alat radioterapi kita yang paling canggih tuh, dia nanti ada filamen-filamennya untuk membentuk lapangan radiasi, sehingga cuma sel kankernya aja yang kena radiasi seperti itu. Oke. Baik. Jadi nggak ke seluruh loh sahabat Sonora. Betul, ya. Jadi sifatnya mungkin lokal. pemikirannya kalau radioterapi berarti kena semua dong Enggak, gitu. Berarti hanya khusus di sel kankernya saja yang dituju. Andai nih dok, sel kankernya mungkin ada di beberapa tempat. Ini nanti prosedurnya bagaimana? Apakah dilakukan beberapa kali atau bagaimana nih dokter? Jadi gini, jadi radioterapi itu bisa diberikan sendiri atau bersama-sama yang lain. Iya. Kalau bedah sama radioterapi itu sifatnya lokal. Kalau misalnya penyebarannya banyak dan jauh, pilihan utamanya jadinya kemoterapi. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya gini, dok, mungkin kasusnya yang paling sering gini, udah penyebaran ke tulang, tulangnya di beberapa tempat nih dok, gitu. Ada di tulang belakang di leher, ada di tulang tulang pinggang bawah nih, kalau bahasa awamnya apa kita bilangnya, di pinggang gitu ya. Di leher sama di pinggang. Terus gimana dong diradiasi dua-duanya gitu. Kalau dua-duanya menyebabkan nyeri dan mengganggu, atau misalnya ini rawan nanti bisa patah kalau nggak kita padetin, itu kita radiasi tetap dua-duanya. Terus gimana dok, satunya disinar sampai selesai, baru di satunya lagi disinar, kita bisa kasih sekalian, jadi nggak usah nambah. Gitu. Jadi misalnya langsung dalam 10 kan kita radiasi 10 kali dalam satu kali sesi radiasi, kita sinar atasnya terus sinar bawahnya, udah pasien bisa pulang, besok datang lagi kayak gitu. Jadi ya udah jadi cukup 2 minggu aja untuk 2 tempat sinar itu bisa seperti itu. Jadi kan kita nggak pengen ya pasien bolak-balik sering ke rumah sakit gitu ya, resiko infeksi juga gitu. Jadi tetap bisa efektif seperti itu, walaupun di beberapa titik gitu lokasi radiasinya bisa seperti itu. Oke. Untuk beberapa kasus nih dokter kanker begitu, prosedur untuk radioterapi itu dilakukan sampai berapa kali sih dokter? Gini, prosedur berapa kali itu balik lagi ke dosis yang mau diberikan. Dosis yang mau diberikan itu tergantung dari ukurannya seberapa. Ukuran kankernya, ukuran tumornya seberapa besarnya, ukuran kankernya, betul, lokasinya di mana. Lokasinya ini menentukan ini jenis sel yang sensitif sama radiasi apa enggak, yang dosis kecil aja udah mati apa enggak, itu seperti itu. Jadi beda-beda. Terus misalnya kasusnya ini udah dioperasi, jadi sebenarnya udah bersih, cuma kita untuk mencegah supaya nanti nggak kambuh, kita radiasi, tentu dosisnya akan beda dengan yang tidak operasi, masih besar tumornya, kita radiasi tentu itu butuh dosis lebih besar, jadi beda-beda. Mungkin aku kasih gambaran buat kasus yang paling sering aja ya. Kalau yang paling sering itu kan pertama kanker serviks, leher rahim, pasti udah sering dengar ya. Leher rahim itu untuk radiasinya kita 25 kali untuk radiasi luar, nanti ditambah radiasi dalamnya 3 kali. Nah terus kalau misalnya payudara juga, payudara itu kalau sudah operasi diangkat payudaranya 25 kali. Kalau cuma diangkat benjolannya aja tadi 25 kali juga, nanti ditambah boosternya di daerah yang tadinya bekas, kan nggak diangkat nih payudara. Jadi di sekitarnya masih di daerah sekitar tumornya aja tuh yang tadinya ada tumornya kita tambahin, itu kisaran 5 sampai 8 kali. Seperti itu. Jadi terus yang lebih sering lagi itu kan perempuan ya, dua-duanya ya, kanker serviks sama payudara. Kalau laki-laki yang paling banyak diradiasi itu kanker nasofaring. Nah, lokasinya tuh di belakang hidung. Jadi nggak bisa dioperasi. Itu mesti diradiasi. Itu 33 kali. Itu bisa hilang tanpa operasi. Bisa hilang tanpa operasi. Ini jadi kayak sulap ya. Iya, benar. Nggak kelihatan, nggak berasa, kok hilang. Iya betul. Ini dokter Fitri pesulap ya gitu. Bukan. Tapi gitu. Dengan radioterapi itu apakah tetap akan mengkonsumsi obat-obatan, dokter? Radioterapi balik lagi tergantung dengan penyakitnya. Kayak kanker payudara nanti kan diperiksa IHK-nya. Kira-kira nih jenis yang hormonalnya positif apa enggak. Kalau ternyata dia hormonal positif berarti kan tetap butuh terapi hormon, ya hormonnya tetap dikasih seperti itu. Tapi radioterapi itu tetap nggak menunda yang lain. Jadi misalnya
sambil dok saya tuh minum terapi hormon, emangnya boleh ya radiasi? Boleh dibarengin sama terapi hormon. Jadi memang tidak mengganggu. Bahkan pada beberapa kasus, misalnya pada kanker rektum ya, kanker usus yang di bawah, usus yang di distal, itu dia pasiennya dapat kemo tapi kemonya oral sambil kita radiasi, atau tumor yang di otak gitu ya, tumor yang ganas glioblastoma tuh pasiennya minum kemo temozolomid sambil kita radiasi. Jadi memang itu tetap bisa dibarengi sama pengobatan yang lain seperti itu. Jadi bisa berbarengan sahabat Sonora. Betul. Begitu. Tergantung bagaimana kondisi masing-masing pasien. Begitu ya dokter. Adakah syarat khusus? Misalnya pasien ini termasuk kategori yang nggak bisa radioterapi. Ini pasien yang bisa melakukan radioterapi. Adakah memang khusus seperti itu dokter? Kalau yang khusus tergantung indikasi medis. Secara garis besar pasien tetap bisa kita kalau kondisi pasiennya, kalau untuk yang selama tujuannya kuratif ada indikasi medis, kita pasti bisa terapi. Begitu juga kalau tujuannya paliatif untuk meredakan simptom, selama pasien misalnya masih bisa, posisi kita tuh pasiennya pasti berbaring di coach. Jadi selama dia masih bisa berbaring, atau misalnya nanti kita pakai alat bantu bobo sih, cuma bobonya agak ada sudutnya gitu loh, bersudut ya, kayak ditahan bantal. Itu kita masih bisa radiasi. Mungkin kita nggak akan bisa radiasi, akan susah kalau perlu pakai alat bantu napas. Karena kan alat bantu napasnya pasiennya harus akan ikut di dalam. Sedangkan saat radiasi itu pasien sendirian di dalam. Tapi kita monitor semua CCTV itu ada, sama kita kasih monitor tanda vital gitu. Itu selama pasiennya cukup stabil untuk di dalam, nafasnya baik gitu, kita bisa radiasi seperti itu. Oke. Berapa lama dok proses itu berjalan? Satu sesinya nggak lama sih, sesi radiasi itu sebentar, tergantung tekniknya. Cuma kalaupun ya paling lama itu di 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Jadi dalam 1 jam tuh kita treat 4 sampai 5 pasien. Jadi ya sekitar itu, paling lama 15 menit dan 20 menit itu sudah dengan proses verifikasi. Jadi kita tuh kalau radiasi harus persis, nggak mau meleset gitu. Jadi ketika pasiennya udah berbaring di meja treatment, kita ambil gambarnya lagi, kita cocokkan lagi, ini masih cocok seperti posisi awal atau enggak, itu udah termasuk di 15-20 menit tadi gitu. Jadi dengan proses verifikasi. Oke. Apakah sama seperti kayak radiasi biasanya yang tidak boleh bergerak begitu dokter? Betul. Gitu ya dokter. Karena nanti bergeser. Jadi tahapannya kan udah kita ambil gambar nih di CT simulator. Terus nanti aku tentuin arah sinarnya tuh, tumornya ada di mana, kita bilangnya delineasi. Mungkin kalau bahasa awamnya kita gambar. Jadi tahu kan CT scan tuh slice-nya banyak. Itu saya gambar satu persatu slice-nya, mana tumornya, mana jaringan sehat, satu persatu dinamain. Karena kan nanti saya rencanakan radiasi, cuma tumornya aja yang dapat dosis tinggi. Daerah sehatnya semua harus, nggak boleh lewat kekuatannya kan, misalnya masing-masing organ kita tuh beda-beda kekuatan sama radiasinya. Nah itu harus disesuaikan. Makanya nggak boleh geser, karena misalnya nanti udah cocok nih, dari sini alas sinarnya, begitu geser meleset. Gitu kan. Makanya harus di bagian sel kanker. Jadi imobilisasi dan verifikasi itu tadi, karena harus persis. Oke, baik dokter. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya, apa nih yang perlu dipersiapkan pasien sebelum melakukan radioterapi? Persiapan itu pasti kaitannya nanti kita untuk minimalin efek samping. Jadi nanti tuh aku kasih contoh, misalnya pasien mau radiasi kepala leher, berarti organ-organ di sekitar situ kita persiapkan supaya nanti bisa minim efek samping. Jadi nanti akan aku konsulkan ke gigi mulut, karena kalau ada infeksi dalam rongga mulut itu harus dibersihin dulu, nanti akan menambah efek samping rongga mulut seperti itu. Terus kalau misalnya kira-kira pasiennya ini dari skala malnutrisi kita, kok pasiennya kurus ya, nanti kan kalau radiasi misalnya ada efek samping makin susah makan, kita konsulkan dulu ke gizi. Jadi persiapan itu memang persiapan untuk mencegah efek samping. Selain itu sih nggak ada yang khusus. Mungkin kita persiapkan pasien, ada yang nganter, karena kan tiap hari ya, Senin sampai Jumat gitu. Agak melelahkan juga kalau sendirian, mungkin agak capek gitu. Jadi kita mungkin persiapkan kira-kira bisa nggak kalau misalnya Senin sampai Jumat. Pasienku tuh soalnya kebanyakan masih bekerja, jadi tetap kerja.
Berarti masih bisa kerja ya, Masih dokter, masih ya? bisa kerja. Jadi kayak makanya kita yang fleksibel ngikutin ya udah. Ya udah misalnya ya udah dok, kalau gitu saya radiasinya pagi ya dok, karena pulang radiasi langsung berangkat ke kantor gitu. Paling persiapan itu sih persiapan jadwal ya, dan kesiapan fisik. Jadi tidurnya harus cukup, makannya bagus. Kalau kira-kira nih kita bisa, kayaknya pasiennya bakal susah nih makannya nih. Itu kita mesti persiapkan dulu, kita konsulin ke gizi yang tadi aku bilang, kita edukasi kayak gitu-gitu sih yang penting. Kayak mau kita persiapkan untuk ujian gitu loh. Istirahatnya cukup, makannya bagus, terus jadwalnya cocok, jangan sampai mengganggu jadwal pasien sehari-hari seperti itu. Berarti nggak perlu ada kayak ambil darah atau apa gitu ya, dokter? Ambil darah itu buat CT, jadi ambil darahnya itu kan kita CT simulator untuk beberapa kasus itu dengan kontras, sama sih seperti CT scan gitu. Kalau pakai kontras kan nanti kita mesti cek fungsi ginjalnya. Paling itu cuma saat awal itu kita cek fungsi ginjal. Kita periksa darah hanya darah rutin aja yang biasa, cuma yang hemoglobin, leukosit, trombosit gitu. Itu setiap minggu untuk evaluasi kira-kira pasien ada penurunan kondisi nggak ya, terus atau ada efek samping akibat radiasi nggak ya. Misalnya kita sinarnya daerah perut, panggul gitu kan. Itu kan untuk sistem hemopoiesis dewasa itu pembentukan sel darah banyak di situ. Kira-kira terganggu nggak ya sama radiasi kita, itu kita evaluasinya. Makanya tiap minggu. Sama HB itu penting soalnya radiasi itu untuk bekerjanya optimal, membunuh sel kanker butuh kadar hemoglobin yang optimal. Jadi kalau kurang dari 10 tuh nggak optimal, kita perlu transfusi. Seperti itu. Karena dipengaruhi oksigenasi, yang bawa oksigen HB. Jadi kita mesti evaluasi terus seperti itu. Berarti memang HB-nya harus benar-benar normal, bagus. Dokter. Setidaknya harus di atas 10. Di atas 10. Baik. Untuk yang sudah bergabung, sabar dulu. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan Anda. Kita tuntaskan dulu pembahasan kita mengenai radioterapi ini. Dan Dokter Fitri, kita tadi belum membahas nih mengenai efek samping. Nah, sebetulnya efek sampingnya tuh apa saja sih, dokter, dari proses radioterapi ini? Jadi kalau efek samping itu bisa paling agak lebih dekat ya, dokter? Boleh. Nah, maju lagi ya. Efek samping ini serem ya kayaknya. Gimana nih dok, nggak kelihatan efek sampingnya apa gitu kan? Jadi kalau efek samping radioterapi itu tergantung daerah yang kita radiasi. Jadi seperti bilang, radioterapi itu sifatnya lokal. Jadi misalnya kita sinarnya buat serviks daerah perut ya, efek sampingnya akan sekitar perut. Kalau kita sinarnya nasofaring ya efek sampingnya sekitar kepala leher gitu kan. Terus efek sampingnya dipengaruhi oleh apa? Efek sampingnya itu dipengaruhi oleh pertama dosisnya. Jadi semakin besar kan justru akan daerah sekitarnya juga akan dapat dosis yang lebih besar juga. Terus tekniknya sama tadi daerah radiasinya. Kalau yang paling sering efek sampingnya dari yang atas dulu ya, dari kepala leher itu yang paling sering itu gangguan mulut. Jadi mulai dari sariawan, mulutnya kering karena air liurnya jadi lebih kental. Terus juga nyeri menelan, lidah kok rasanya kayak rasa logam gitu. Itu efek samping yang bisa terjadi selama radiasi. Cuma biasanya sifatnya ini reversible, jadi akan kembali lagi setelah beberapa minggu selesai dari radioterapi. Ini saya mulai dari yang paling atas dan yang paling berat. Radioterapi kepala leher itu yang paling berat karena dosisnya memang besar juga pertama. Kedua, dan kalau daerah kepala leher tuh organnya kecil-kecil dan deket-deketan, jadi pasti nempel-nempelan tuh. Jadi agak susah memang kita minimalisir efek samping tuh agak susah. Tapi hal baiknya adalah dia akan kembali setelah beberapa minggu selesai radiasi seperti itu. Dan karena pasien selama radiasi itu tiap minggu kontrol, jadi saya bisa evaluasi efek samping dan bisa kasih edukasi sesuai keluhan. Terus daerah dada, misalnya untuk kasus kanker payudara gitu ya, efek sampingnya yang sering kita dapatkan itu seperti dispepsia, seperti kayak mah gitu loh, kayak GERD. Mungkin udah umum ya kalau GERD, kalau masyarakat awam karena penderitanya banyak. Belum gajian GERD. gitu kan, mual gitu ya, muntah gitu, itu yang sering kita dapatkan, apalagi kalau pemberiannya disertai dengan kemo gitu. Mual, muntah kalau daerah dada itu yang sering dikeluhkan. Kalau yang terkait paru sama jantung, efek sampingnya sih hampir nggak ada, minimal ya. Terus juga kadang karena kita sinar daerah dada tapi harus ada kelenjar getah bening yang kena juga sekitar leher, mungkin masih ada keluhan nyeri menelan, tapi mungkin nggak seberat yang kepala leher.
Kalau daerah perut, misalnya kalau buat sekitar kalau untuk kasus-kasus kanker serviks, kanker prostat gitu ya, atau kanker rektum, itu mungkin kita dapetin diare, terus udah gitu BAK-nya jadi lebih sering. Jadi kalau terutama malam hari ya, nokturia, kita bilangnya, dok saya tuh 3 jam sekali kebangun karena pipis gitu. Itu mungkin yang lebih sering yang akan didapatkan selama radiasi, kurang lebih itu. Diare juga, terus mual muntah juga masih bisa kita dapatkan pada radiasi di daerah perut seperti itu. Cuma itu positifnya adalah biasanya beberapa minggu setelahnya akan hilang. Nah, in general radioterapi itu nanti keluhannya pasti akan kulitnya menghitam, dok. Tapi jangan bayangin hitam tuh gosong gitu, enggak. Kulitnya jadi lebih kering gitu. Kulitnya jadi kering dan karena kering dia jadi akan menggelap. Tapi itu karena akan timbul, kita kan nggak mematikan sel kulit, nah sel kulitnya akan regenerasi. Jadi nanti seiring pertumbuhan sel kulitnya akan timbul kulit baru dan akan balik lagi seperti normal, seperti itu. Oke, baik. Ini kan ada efek samping berarti kan, dok. Nah, itu akan berlangsung berapa lama nih efek sampingnya? Nah, itu efek samping itu biasanya baru kita mulai rasakan tuh setelah 2 minggu setelah radiasi itu, baru mulai ada keluhan, dok kulitnya udah mulai merah-merah nih gitu, atau agak gatel ya dok karena kering gitu, atau misalnya terus mulutnya juga kering, dok liurnya udah mulai kental deh rasanya gitu, lalu nelannya udah mulai sakit-sakit gitu. Itu biasanya di 2 minggu mulai radiasi, setelah mulai radiasi itu udah mulai ada keluhan-keluhan gitu efek samping. Tapi terus bertahan berapa lama itu biasanya sih kebanyakan efek samping akan hilang setelah sampai beberapa minggu setelah radiasi. Tapi mungkin kalau misalnya tumornya yang sangat besar sehingga memang sudah menginvasi organ sehatnya, ya akan jadi menetap gitu. Misalnya ini pasiennya tumornya kanker nasofaring sih, cuma kena kelenjarnya sampai udah nempel ke kelenjar air liur, ya mau nggak mau kelenjar air liur kita sinar dan kita matikan gitu kan, jadinya ya mulutnya akan menetap keringnya seperti itu. Kalau misalnya, jadi makanya semakin kecil tumornya, semakin dini stadiumnya, semakin baik kita terapi karena efek sampingnya pun kecil. Selain angka kesembuhannya tentu lebih tinggi, efek sampingnya akan lebih minim, seperti itu. Oke. Tapi untuk efek sampingnya ini membahayakan nggak sih, dok? Nah, kalau untuk efek samping yang membahayakan itu, jadi radiasi itu kita kan planning dulu tuh sebelumnya, treatment planning system namanya. Nah, di treatment planning system itu nanti akan ada laporan masing-masing organ tuh kena dosis berapa. Kalau belum bagus, aku masih harus perbaiki. Jadi karena beda-beda. Jadi kayak misalnya kenapa sih misalnya aku mau sinar daerah yang di belakang hidung ya udah sinar aja dari depan, nggak usah pusing-pusing susah-susah dari mana-mana. Tapi di depan ada lensa nih nggak tahan radiasi banget, dia kena dosis kecil aja tuh udah nanti bikin katarak. Aku harus hindarin. Misalnya aku dari samping, organ-organ yang ada di samping ini lebih tahan sama radiasi, aku kasih dosis yang lebih tinggi, bikin efek samping. Nah itu jadi banyak jalan sebenarnya dari kita saat planning untuk menghindari dosis yang tinggi ke jaringan sehat sehingga bisa meminimalisir efek samping. Oke, baik. Berarti memang efek samping ini tidak langsung dirasakan setelah saat proses mulai radioterapi begitu ya. Mungkin setelah 2 minggu. Jadi semakin kan dosisnya kan terakumulasi tuh. Udah mulai pada dosis tertentu, dok mulai kering nih. Udah pakai, kita perlakukan seperti biasa aja, kita pakein pelembab gitu-gitu. Nanti udah malah saking jadi pasiennya saking minim efek sampingnya biasanya tuh keluhannya, dok saya tuh tambah gemuk. Loh jangan tambah gemuk, nanti maskernya sempit, kan kita masker ya soalnya. Kalau maskernya sempit saya mesti kerja ulang, saya gambar lagi gitu. Jadi saking nyamannya mereka gitu, malah dok berat saya nambah terus. Aduh gimana nih, kok saya yang panik jadinya. Oke, baik. Jadi tidak sebegitu menakutkan sebetulnya, dokter. Betul. Efek samping pun masih tetap bisa teratasi begitu. Efek ya, samping setelah radiasi itu biasanya dia akan membaik. Oke. Biasanya kalau kecuali misalnya ada sesuatu kondisi setelah CT simulator kita lihat ternyata wah tumornya nih udah misalnya tumornya di serviks itu, tumornya di serviks tapi udah kena ke rektumnya, udah kena ke belakang nih pasiennya, nanti akan ada kesulitan BAB gitu. Kita gimana lagi? Kita kan mau matiin kankernya, masa kita sisain sayang dong gitu kan. Biasanya kita udah edukasi sebelum mulai radiasi. Pak, hasil planningnya aku gini-gini terpaksa seperti ini. Jadi kita kan udah informasikan di awal. Jadi bisa kita
kita prediksi dan akan kita komunikasikan ke pasien di awal sebelum mulai treatment, seperti itu. Oke, baik. Ini kan ada jangka waktu dokter untuk memperbaiki perencanaan radiasi. Yes, itu. Nah, kira-kira apa nih yang sekiranya bisa menjadi gambaran untuk pasien begitu? Apalagi misalnya ini kan untuk komplikasinya yang terjadi pasca prosedur radioterapi, mungkin ke organ-organ tubuh yang lain. Okay. Kalau komplikasi itu kita jarang dapat ya. Misalnya komplikasi itu kan artinya efek samping jangka panjang yang akhirnya menetap seperti itu, betul. Kan ya. Itu jarang terjadi sih. Mungkin yang paling sering terjadi adalah kalau pasien kanker payudara kan udah dioperasi, diangkat kelenjar getah beningnya, terus kita radiasi, kadang kaku sendinya gitu. Jadi dia lebih nggak bisa. Pasti mungkin sering dengar ya kayak ini saya kanker payudara nih yang sebelah kanan udah di treatment gitu, ngangkatnya nggak bisa sama kayak yang kiri gitu. Itu mungkin komplikasi yang sering terjadi, ada gangguan pergerakan gitu kan, penurunan range of motion. Itu nanti kita biasanya konsulkan ke rehab medik gitu nanti supaya dikasih senam-senam supaya menggerakkan ototnya lagi, walaupun mungkin nggak bisa sama seperti yang awal kayak yang sebelahnya, at least kualitas hidupnya harus baik seperti itu. Oke. Itu tetap akan dikonsulkan di awal berarti ya dokter? Kalau untuk komplikasi yang berat itu akan kita edukasi di awal. Dan juga kan selama radiasi itu kan kita follow up ya. Jadi efek samping radiasi itu bisa nanti baru muncul misalnya 5 tahun kemudian tuh ada. Ada yang bisa kayak gitu. Cuma mungkin nggak seberapa berat gitu ya. Atau juga jadi biasanya udah kita misalnya ini kemarin radiasi daerah perut gitu, dosisnya besar gitu, ada usus yang dapat dosis sangat besar, terus nanti beberapa saat kemudian dia jadi ada BAB berdarah akibat riwayat radiasi, yaitu nanti akan kita tata laksana, kita konsulkan ke sejawat yang bisa mengatasi itu. Cuma sangat jarang sih kita dapatkan komplikasi berat ya. Apalagi dengan teknik yang semakin canggih. Dulu tuh orang paling takut kalau misalnya radiasi di otak. Dok, kalau otaknya diradiasi nanti bapaknya jadi lebih susah tulalit tuh istilahnya. Jadi tulalit gitu, jadi telat mikir, jadi saraf otaknya terganggu, jadi gitu, lola gitu, jadi lola gimana tuh dok gitu. Bisa terjadi memang, cuma sekarang kita makin canggih, jadi kita bisa hindarin daerah otak yang mengatur itu, terus kita bisa kasih obat-obatan untuk membantu memperbarui sel saraf yang sehatnya, seperti itu, neuroprotektor gitu kita bisa kasih. Jadi nggak usah takut, kita makin kesini tuh semakin bisa kita antisipasi hal seperti itu. Yang penting tuh konsultasinya nih ya. Siap. Dengan dan dokter. Taat. Yang susah taat. Ya itu taat juga tuh, konsisten gitu Yang susah tuh taat. Iya Pak, makan yang sehat. Jadi makan apa Pak? KFC. Waduh. Sama aja ya. Udah siap saji. Makanan siap saji. Oke, kita ada penelpon, kita sapa dulu ya, Dokter Fitri. Selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Arman di Surabaya, Mbak Gorda. Oke. Pak Arman, silahkan langsung dengan pertanyaannya. Bagaimana Pak Arman? Kenapa ya radioterapi itu mesti mengakibatkan pasien setelah menjalani itu kayaknya daya tahan tubuhnya itu makin gak oke, terus berat badannya itu makin turun, daya nafsu makannya tambah berkurang. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, apakah terapi radioterapi ini bisa diterapkan pada anak-anak? Kalau anak-anak itu usia minimalnya berapa gitu kan? Terus pertanyaanku yang ketiga, dokter spesialis radioterapi itu kan setiap hari terpapar ya saat memberikan terapi itu ke pasien. Nah, itu gimana proteksi dirinya gitu ya. Makasih selalu ya dokter ya. Makasih ya, tunggu jawabannya di radio. Baik, terima kasih Pak Arman. Silahkan dokter. Terima kasih Pak Arman. Ini concern aku jadi terharu nih. Makasih ya Pak Arman, sampai dipikirin dokter terpapar radiasi tiap hari gitu kan. Kayak yang pertama, kenapa sih daya tahan tubuhnya turun nih kalau di radioterapi? Sebenarnya itu
sebenarnya bukan radiasi bikin daya tahan tubuhnya turun. Radioterapi itu tidak menurunkan daya tahan tubuh, tapi memang jadi misalnya pasien kanker itu kan udah menjalanin segala macam ya, udah kemo, udah operasi, terus simptom dari si penyakit kankernya sendiri gitu. Jadi kayak ada gangguan nafsu makan, dia jadi makannya nggak cukup, atau misalnya dia jadi anxious gitu, jadi cemas, kepikiran, istirahatnya jadi kurang. Terus ada juga kadang dia isolate, mengurangi apa ya, interaksi sosial gitu. Itu jadinya jadi lebih ke psikis ya dokter. Jadi mungkin atau juga ya kelelahan karena pengobatan gitu kan. Ya radioterapi juga tiap hari ke rumah sakit Senin sampai Jumat bolak-balik, capek juga sih ya sebenarnya, sekalian kerja aja nih gitu. Itu mungkin yang bikin daya tahan tubuhnya turun, itu mungkin faktor kelelahan tadi menjalankan terapi, atau misalnya juga karena pengaruh misalnya karena efek samping, misalnya tadi mual muntah, udah gitu ditambah dari sebelumnya karena penyakit kankernya udah ada penurunan berat badan, seperti itu sih. Kalau misalnya radioterapi sendiri secara langsung bikin daya tahan tubuhnya turun sih sepertinya tidak. Hanya memang kalau berat badannya turun selama radioterapi banyak kita dapatkan pada kasus kepala leher yang tadi saya bilang, karena gangguan mulutnya kering, nyeri menelan, jadi pasien agak susah intake-nya. Biasanya kita pertahankan sama diet cair. Jadi kayak udah minum susu selama kayak gitu, selama jadi minum makanan-makanan yang mudah dicerna. Betul, begitu, mudah dicerna dan mudah ditelan, mudah dikunyah gitu. Ya. Seperti itu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau pada anak-anak, hebat nih Pak Arman, berpikir jauh gitu ya. Iya benar, anak-anak tuh ternyata banyak juga kejadian kanker pada anak gitu. Terus bisa di radioterapi nggak dok? Bisa. Di usia di atas 3 tahun itu kita bisa radioterapi gitu. Banyak kok kita dapat kasus anak. Jadi tumor otak itu malah paling lebih banyak pada anak-anak. Kalau orang dewasa tumor di otak itu lebih banyak karena metastasis, karena penyebaran dari kanker yang lain. Kalau tumor otak primer itu justru lebih banyak di anak daripada dewasa. Nah itu kita bisa radiasi. Seperti itu. Sama yang paling sering retinoblastom. Retinoblastom tuh yang matanya kayak keluar gitu ya. Gejala awalnya tuh biasanya ini kelihatan kok warna bola matanya beda, kok ada putih-putihnya gitu. Biasanya orang tua nggak terlalu notice. Begitu udah nonjol baru kelihatan. Itu kita paling banyak kasus radiasi itu sih, retinoblastom, limfoma, sama tumor otak kalau untuk anak-anak. Terus yang ketiga proteksi radiasi. Iya, jadi kita itu dilengkapi oleh TLD namanya. Jadi itu untuk dosimetri, jadi tiap bulan tuh diukur paparannya seberapa gitu. Tapi kan nanti kalau misalnya udah lewat, kita akan direkomendasikan untuk cuti, untuk ngurangin paparan. Sayangnya saya belum pernah dapat cuti nih Pak Arman. Jadi nggak bisa liburan nih. Aduh, iya. Jadi karena itu tadi. Jadi karena pasien kan saat radiasi itu di dalam bunker sendirian. Kita tuh petugas tuh di luar. Kita pantau dari setelah kita positioning ya. Kita pantau dari CCTV. Begitu pintu ditutup, itu baru ada radiasi. Nah pintunya, jadi proses pembangunan instalasi radioterapi itu panjang banget karena itu kita tuh memastikan keamanannya. Jadi bahkan pintunya aja tuh kita nggak bisa dorong sendiri. Misalnya aku mau buka gitu ya, itu semua terotomatisasi gitu. Aku nggak bisa dorong karena berat banget gitu. Itu emang udah proteksi, itu semua udah anti radiasi, nggak boleh bocor gitu. Dan diukur, itu diukur tiap minggu, setiap bulan, setiap harian gitu ada paparannya. Itu nggak boleh bocor. Dan bahkan kalau masuk ke dalam bunker radioterapi gitu ya tuh nggak dapet sinyal tuh. Pasti karena ya kedap gitu loh. Setebel itu dindingnya, dan campurannya pun diatur gitu ya. Ada komposisinya sehingga nggak bocor keluar. Karena kalau bocor tuh kita nggak bisa dapat izin operasional. Gitu. Seperti itu. Jadi proteksi radiasinya cukup aman. Jadi makanya saya cukup berani untuk mengambil bidang ini gitu. Kan biasanya ngapain sih ngambil radiasi, apalagi perempuan gitu. Betul, tapi karena seaman itu sehingga kan kayak dokter nih bisa aja. Loh enggak, saya diri saya sendiri pun saya berani untuk berkecimpung di ini dan terpapar setiap hari. Saya belum punya anak. Jadi resiko kan, dokter emang nggak mau dokter gimana nanti? Apa udah punya anak belum? Saya belum punya anak nih. Saya menaruhkan diri saya karena aman. Saya pun bertaruh atas diri saya karena saya tahu itu aman, seperti itu. Gitu. Baik. Jadi cukup aman. Jadi kalau misalnya buat penunggu karena kan nggak cuma pasien yang ada di situ, kan akan ada penunggu. Jadi kita mesti memastikan bahwa mereka penunggu pasien juga aman. Jadi nanti ada garis-garisnya tuh yang
Penunggu cuma Batasnya boleh nunggunya begitu sampai ya. sini. Terus kalau mau lihat pasiennya nanti ikut lihatnya dari CCTV, nggak bisa nemenin ke dalam seperti itu. Makanya tadi saya bilang yang nggak bisa radiasi hanya pasien yang kira-kira nggak cukup stabil untuk di dalam sendirian dan terpantau monitor aja seperti itu. Oke, ke penelpon lagi nih yang sudah bergabung. Selamat pagi, selamat siang. Udah siang. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Dari di mana? Nita di Manukan, Surabaya. Oke, pertanyaannya Mau silahkan. tanya dokter, ini gimana cara ngilangin fobia ketika mau radioterapi, karena kan itu tempat ruangannya kan masuk ke bunker dalam kayak gitu ya, jadi kayak gelap, terus belum lagi ditambah dengan suara dengungannya itu yang kadang bikin serem dan juga ngeri, apalagi itu kan juga dalam waktu yang lama begitu untuk proses radioterapinya itu. Apakah anestesi dulu atau gimana begitu biar mengurangi tingkat kecemasannya ketika pas radioterapi itu. Terus ketika pas radioterapi berlangsung itu disarankan mata kita merem atau melek dokter? Itu aja, terima kasih. Oke, ditunggu jawabannya Nita, terima kasih. Oke, silahkan dokter. Halo Mbak Nita, selamat pagi. Iya ya, karena masuk bunker itu ya, tapi bunkernya tuh nggak gelap, bunkernya ada lampunya. Kalau menurutku, Mbak Nita komunikasikan aja. Jadi gelap, dengar suara mesin, itu mungkin bisa dikomunikasikan ke petugasnya deh, karena kalau di kita itu lampunya bisa dinyalain satu. Terus sebenarnya kan ada dekorasinya ya, yang bisa bikin kita lebih tenang. Kedua, kalau dengar suara minta diputerin lagu aja. Biasanya tuh pasienku tuh dok, petugas ya gitu. Mbak mau diputerin lagu, dia jadi request lagu. Jadi dia tenang gitu. Itu bisa dikomunikasikan kok Mbak Nita. Terus sendirian di dalam itu kan tetap terpantau CCTV ya. Jadi nanti Mbak Nita akan dikasih tahu CCTV-nya ada di mana aja, apa yang harus dilakukan kalau misalnya Mbak merasa tidak nyaman gitu. Terus bisa dikonsulin anestesi nggak sih dok? Bisa. Kalau misalnya saya pernah dapat pasien itu memang dengan gangguan cemas, jadi dia nggak bisa sendirian. Makanya sebelum radiasi kita konsulkan ke anestesi sehingga dia akan dapat obat-obatan untuk mengatasi cemasnya sehingga dia bisa untuk sendirian di dalam ruang anestesi, di dalam ruang radioterapi gitu. Misalnya kalau yang cemas itu dikasih ada yang cukup dengan pil, atau misalnya yang sebelum radiasi dia harus disedasi. Ke anak-anak terutama kan ya. Iya, betul. Mbak Nita pinter nih kepikiran untuk anestesi. Saya jadi inget cerita kalau buat anak-anak kan susah ya kalau disuruh nggak gerak. Itu biasanya kita sedasi memang dengan anestesi seperti itu. Jadi bisa. Jadi intinya tuh adalah komunikasikan aja apa butuhnya, nanti kita yang bantu untuk mengupayakan itu supaya selalu nyaman di dalam seperti itu. Oke. Nah, mengenai mata dokter harus tertutup kah? Nah, kalau mata sih terbuka dan tertutup nggak masalah, karena radioterapinya kan biasanya radioterapinya di dada ya, matanya mau terbuka mau tertutup sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya di daerah kepala leher kan di masker ya, mungkin enaknya nutup mata gitu. Terus saya juga sering nih dapat pasien tuh malah kita bangunin pas selesai radio, Pak udah selesai. Jadi karena dia merem, dia nyaman gitu. Ketiduran. Dingin, diselimutin, ada suara musik gitu kan, dia jadi kayak Pak udah selesai. Iya, jadi kalau mau merem nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya dengan merem mengurangi anxiety juga boleh merem apa. Intinya gimana aja yang kira-kira nyaman. Mungkin. Betul. Yang penting dikomunikasikan aja ke kita, misalnya kendalanya apa gitu, dikomunikasikan aja. Mungkin yang nggak bisa kita provide cuma sinyal dan sambil main handphone, nah itu nggak bisa. Selain gak itu bisa gerak soalnya ya. Atau misalnya makan minum juga nggak bisa. Selain itu kita akan upayakan. Kira-kira lebih begitu Mbak Nita. Oke, baik. Dokter, apa yang perlu dilakukan oleh pasien setelah melakukan radioterapi? Mungkin lifestyle-nya atau apa supaya bisa mengurangi begitu ya efek samping dari radioterapi. Oke. Kalau misalnya setelah selesai radioterapi itu pasien tetap akan harapkan kalau selama radioterapi tiap seminggu sekali kontrol gitu ya. Nanti kalau selesai radioterapi 2 minggu kemudian kontrol. Setelah itu sebulan kemudian kontrol selama 3 kali. Terus tiap 3 bulan, lalu tiap 6 bulan. Ini kenapa nih dokternya posesif nggak mau ngelepasin apa gimana nih gitu kan? Enggak, bukan. Karena kita evaluasi efek samping. Ini efek sampingnya harusnya udah selesai nih. Harusnya 2 bulan nih udah selesai nih. Harusnya mulutnya udah enakan, kok belum ada apa ya? Biar kita yang evaluasi, biar kita tata laksana satu. Kedua, untuk kita follow up hasilnya.
dulu kan tumornya sebesar ini, setelah kita radiasi ini sekarang kayak apa ya, itu jadwalnya menyesuaikan itu, makanya udah sesuai jadwal. Jadi yang bisa dilakukan pertama, cek kesehatan secara rutin tadi dengan kontrol. Kedua ya hidup seperti biasa aja, tetap seperti jaga kesehatan seperti umumnya, jauh dari asap rokok, tapi jangan ngerokok juga ya, jauhin asap tapi beliau yang ngerokok yang enggak juga gitu ya kan, asap rokok, tetap rutin olahraga. Jadi nggak dilarang olahraga. Aku punya pasien tuh ini, dia instruktur senam. Dok, abis ini boleh senam gak kanker serviks gitu? Boleh, senam aja. Dan dia abis radiasi beneran bisa senam gitu. Dok, bener ya saya tetap bisa senam loh ya abis radiasi, janji ya? Iya Bu, janji. Saya gak botak loh ya? Iya gak botak ya, tetap senam, tetap jadi pengajar senam dengan rambutnya yang tebal. Wow. Terus jadi tetap rutin olahraga. Terus abis itu diet seimbang. Jadi maka diet seimbang tuh yang kayak cukupi kebutuhan kalori nutrisi, makro gitu ya, juga kalori yang mikro seperti mineral dan vitamin. Dan kita itu mungkin kebanyakan dari kita salahnya adalah makan tuh lebih banyak karbonya, sedangkan kita butuh protein kan buat daya tahan tubuhnya. Nah itu kebanyakan kenapa daya tahan tubuhnya turun, karena minim konsumsi protein gitu. Sekarang kita daya tahan tubuh tuh bener-bener dari protein juga gitu kan. Nah jadi kayak makannya nasi aja atau makannya misalnya cuma bubur aja yang nggak ada tenaganya gitu. Jadi tetap diet yang seimbang, cukupi kebutuhan kalori dan mikronutrien juga. Terus istirahat yang cukup. Dan yang paling penting tuh kelola stres. Kalau saranku itu bergabung sama peer group yang kayak komunitas penyintas juga, jadi bisa saling berbagi, itu sangat membantu. Itu sangat membantu seperti itu. Kita break lagi dulu, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir Dr. Fitri. Dan sahabat Sonora, sabar dulu yang belum bergabung, semoga masih sempat waktunya ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mau beli emas? Langsung datang aja ke Toko Emas Gajah yang berpusat di Sidoarjo. Toko Emas Gajah yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun ini memiliki koleksi perhiasan tercantik dan terlengkap khusus untuk kamu. Dengan cabang yang tersebar di seluruh penjuru Jawa Timur, Bali, hingga kota Bandung, serta harga jual beli emas yang transparan, menjadikan Toko Emas Gajah pilihan yang paling tepat bagi kamu yang mau tampil lebih cantik sambil berinvestasi. Beli emas, ingat Toko Emas Gajah yang ada D-nya. Langsung aja kunjungi kita di cabang terdekat atau lihat koleksi perhiasan kita via Instagram di @tokoemasgajah GADJAH. Sekali lagi di @tokoemasgajah. Toko Emas Gajah, berpengalaman dan terpercaya. Healthy Talk, good nutrition, good lifestyle. Be healthy. This is Healthy Talk. Baik, sahabat Sonora, kita masuk di sesi terakhir program Healthy Talk bersama dengan ID Cabang Surabaya, dan masih bersama Dr. Fitri. Kita membahas mengenai radioterapi. Nah, Dr. Fitri, kalau boleh tahu, ini praktek di mana nih, Dr. Fitri? Aku di Mitra Keluarga Kenjeran. Mitra Keluarga Kenjeran. Boleh di-sharing jadwal prakteknya? Aku Senin sampai Jumat full, cuma di Mitra Keluarga Kenjeran aja. Mulai dari jam 9 boleh, dari jam 9 sampai jam 3. Jam 9 sampai dengan jam 3. Nah, prosedurnya apa nih, dokter, kalau misalnya mau konsultasi ke Dokter Fitri gitu? Karena sahabat Sonora kok kayaknya enak nih ya di Dokter Fitri nih. Tadi dibilang juga bisa pakai musik, bisa senyaman itu, dokter. Prosedurnya sih nanti bisa WhatsApp aja ke call centernya Radioterapi Mitra Keluarga Kenjeran. Itu nomor khusus, memang langsung terhubung ke Radioterapi Mitra Keluarga Kenjeran. Nanti janjian aja untuk jamnya, seperti itu. Jadi supaya nggak banyak antri. Jadi saya tuh agak bawel, nggak mau pasiennya nunggu lama, jadi nggak mau janji. Jadi kayak ini jadwalnya mesti udah fix ya, jangan sampai nunggu lama. Karena pertama kasihan pasien kalau udah sakit kanker tuh udah kemana-mana pasti soalnya. Betul. Jadi kayak udah harus perjalanan yang panjang nih sampai ke sini, jadi nggak boleh nggak nyaman gitu. Jadi sebaiknya appointment sebelum hari H. Coba kalau mau datang langsung juga boleh, tapi mungkin ada menunggu.
Seperti itu. Oke, baik. Dokter, nih ada pertanyaan juga nih yang masuk di YouTube nih. Kalau dari YouTube, bagaimana terapi radiasi ini dapat berkontribusi dalam pengobatan kanker? Berapa persen keberhasilan dari radioterapi? Kalau keberhasilan itu tergantung dari kankernya apa, apa dan udah stadium berapa. Tapi kalau dari banyak penelitian, jadi kan tadi aku bilang modalitas kanker tuh secara garis besar ada 3, pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Nah, berbagai penelitian, banyak penelitian yang udah dijalankan gitu ya terkait utilisasi dari modalitas ini terhadap terapi kanker gitu ya. Semua rata-rata sama di angka 50%. Jadi 50% pasien kanker in general sepanjang perjalanan penyakitnya akan membutuhkan radioterapi. Seperti itu. Walaupun misalnya untuk penyakit-penyakit yang misalnya ini tuh nggak sensitif sih sama radioterapi gitu, misalnya misalnya buat misalnya kanker ovarium gitu ya. Kanker ovarium tuh kan terapinya adalah pembedahan dan kemo. Dia nggak sensitif sama radioterapi. Tapi misalnya suatu saat dia menyebar ke ke tulang, nyeri, itu kita bisa radiasi. Jadi ada tempatnya untuk radiasi, atau ada penyebaran ke otak, ke brain, itu juga ada tempatnya untuk radiasi. Jadi radioterapi itu berdirinya untuk kuratif, untuk penyembuhan sel kanker, dan juga untuk mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan akibat kanker. Seperti itu. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, baik melalui WhatsApp, kemudian ada dari YouTube Ayubi, Amina, Ahmad, Melody, Okan, Indra, Rizka. Nah, nanti mungkin bisa konsul lebih lanjut ya, karena waktu juga terbatas tadi ya di radioterapi Mitra Keluarga Kenjeran. Nah, nanti bisa langsung ngobrol sana karena di sini waktu cuma terbatas. Iya, aku tuh senang ngobrol. Jadi kadang sampai dikomplain sama perawatku. Jadi mereka tuh biasanya nyiapin kalau untuk pasien baru tuh 1 jam sendiri, nggak boleh diganggu. Dokter Fitri, sebagai closing statement, apa nih yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora? Aku nggak mempersiapkan di closing statement. Ya intinya kalau tetap bagaimanapun kecanggihan alat terapi kita saat ini, tetap yang paling utama adalah deteksi dini. Dan sebelum deteksi dini adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu tetap yang utama, karena pencegahan itu harganya lebih murah dan lebih mudah untuk kita lakukan. Jadi tetap cegah kanker dengan pola hidup cerdik, seperti slogannya Kemkes, masih ingat nggak cerdik? Cek kesehatan secara rutin, hanyahkan asap rokok, rutin olahraga, diet yang seimbang, D-nya diet yang seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya adalah kelola stres. Jadi pencegahan lebih penting daripada penyembuhan. Kalau misalnya udah ada gejala-gejala yang mencurigakan, langsung periksa, jangan ditunda-tunda. Karena deteksi dini itu kalau kita dapatnya di stadium yang lebih awal, tentu hasilnya akan lebih baik dan lebih minim efek samping. Gitu. Terima kasih banyak Dokter Fitri sudah memberikan gambaran yang luar biasa mengenai radioterapi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi sahabat Sonora. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bersama dengan kami selama kurang lebih 1 jam ini. Simak selalu program Healthy Talk di hari Rabu dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Saya Goda Girlandia pamit, sampai jumpa.